Pasal terkait penghinaan terhadap pemerintah diketahui tetap dipertahankan dalam draft rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. Wakil Menteri Hukum dan HAM atau Wamenkumham Edi O.S. Hirai menjelaskan pasal tersebut dipertahankan karena tak bertentangan dengan konstitusi. Meski begitu, hingga kini draft RKUHP belum juga dibuka pemerintah kepada publik. Dilansir oleh Kompas.com, Edi menerangkan pasal penghinaan terhadap pemerintah memang tak dimasukkan dalam 14 isu krusial di RKUHP yang tengah dibahas. Menurut Edi, pasal tersebut pernah dibawa ke Mahkamah Konstitusi atau MK untuk diuji, namun ditolak. Edi menekankan penolakan itu berarti pasal tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi. Meski begitu, MK memerintahkan agar pasal penghinaan terhadap pemerintah diubah menjadi delik biasa ke delik aduan. Sementara itu, hingga kini pemerintah belum membuka draft RKUHP ke publik, padahal revisi RKUHP ditargetkan rampung pada Juli mendatang. Menurut Edi, alasan draft RKUHP belum dibuka karena ada proses yang harus dihormati. Edi menerangkan saat dirinya menjadi tim pemerintah membahas undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual, kerap dapat teror tiap malam untuk dimintai draft. Lebih lanjut, ia mengatakan draft tak akan dibuka ke publik sebelum diserahkan resmi ke DPR. Saat ini, pemerintah masih membaca ulang draft tersebut. Ia tak ingin kejadian saat pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja terulang kembali hingga membuat draft terus berubah. Untuk diketahui ada 14 poin krusial di dalam draft RKUHP. Di antaranya adalah penjelasan mengenai the living law atau hukum yang hidup, pidana mati, penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden dan wakil presiden, tindak pidana karena memiliki kekuatan gaib, dokter atau dokter gigi yang melaksanakan pekerjaannya tanpa izin, selanjutnya unggas dan ternak yang merusak kebun yang ditaburi benih, contempt of court, advokat curang yang diusulkan untuk dihapus, kemudian isu tentang penodaan agama, penganiayaan hewan, penggelandangan, aborsi yang memberi pengecualian apabila keterdaruratan medis atau korban perkosaan, perzinahan melanggar nilai agama dan budaya, kohabitasi dan perkosaan dalam perkawinan. Demikian informasi kali ini, nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribunnews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!